Hikmat Tuhan, kita mengucap syukur di hari ini. Di dalam kebaktian kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Dia, yaitu Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh menghirup udara segar kembali. Mari Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan berdiri, kita akan memuji dan menyembah Dia. Kita agungkan nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kuasa. Dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita angkat pujian, Engkau yang lebih tahu. Cara untuk membuka jalan.
pengorbanan kepada kami Tuhan. Engkaulah Allah yang patut kami sembah ya Tuhan Yesus, yang kami tinggikan dalam kehidupan kami, yang kami sembah melalui kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan yang menyembah Engkau. Engkau akan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada saat ini. Engkau akan layakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat yang kudus. Berkati Tuhan saat kami menyembah Engkau, memuji Engkau, dan saat kami bersatu mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Joko Santoso yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Engkau yang akan berbicara Tuhan, pakai lidah mulutnya Tuhan, sehingga apa yang Anda sampaikan Tuhan, semuanya itu dari Engkau Tuhan, yang akan menguatkan kami semua, untuk kami lebih tahu Tuhan apa yang kami lakukan sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan saat bakti kami pada saat ini ke dalam pimpinan Tuhan yang akan menolong dan berkati kami semua. Haleluya. Haleluya. Dari pemenang. Dan kami bersyukur kalau saat pagi ini Engkau perkenankan untuk kami duduk mendengar dan menerima sabda kebenaran firman-Mu, apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan dalam hidup kami sebagai umat pilihan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia bagi kami, walau dengan segala keterbatasan kami menerimanya. Karenanya kami menyediakan diri dan membuka hati menerima sabda kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya membuka masker ya. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan kita dipertemukan kembali dalam ibadah di minggu pertama bulan Mei ini. Ada yang dari luar kota mudik datang ke Semarang lalu ikut ibadah di Gereja Baptis Tanamas hari ini. Puji Tuhan ada, selamat datang, selamat beribadah di GBI Tanamas. Atau mungkin juga ada di antara kita ya, bagian dari Gereja Baptis Tanamas yang sekarang ini mungkin sedang mudik ke luar kota. Itu sebabnya ada beberapa bangku yang kosong ya. Kita bersyukur ada kesempatan seperti saat pagi ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saudara-saudara kita Muslim, bulan ini dan hari esok merupakan bulan dan hari kemenangan. Itu menurut mereka memang itu yang mereka yakini ya. Barangkali mungkin karena mereka sudah berjuang dalam sepanjang kurang lebih 1 bulan, bisa menyelesaikan ibadahnya yang disebut dengan puasa atau ibadah puasa itu, lalu berhasil. Walaupun mungkin juga ada banyak tantangan, lalu mereka bisa menyelesaikannya. Mungkin salah satu alasannya itu menjadi mereka menyebutnya sebagai hari kemenangan karena berhasil gitu ya. Telah berhasil menyelesaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, mungkin seperti itu ya. Nah, bagi saudara dan saya, kalau kita tadi mendengar dan mencermati secara sungguh-sungguh bagian firman Tuhan yang kita baca, ternyata dalam kehidupan kekristenan kita itu tidak pernah bisa dilepaskan dengan apa yang dinamakan kemenangan. Tadi saya mengulangi membaca, saya ingin sekali lagi mengulangi dalam kitab Roma tadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Demikian kata Paulus ketika memberi pengajaran dan nasihatnya kepada jemaat di Roma. Khotbah yang saya siapkan untuk saya bagikan pada pagi ini, saya beri judul Kemenangan Umat Pemenang. Kemenangan umat pemenang. Kalau saudara-saudara kita mungkin merayakan hari kemenangan besok, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa jadi menjadi bagian besar dari mereka karena baik secara keluarga maupun secara tradisi kita ikut di dalamnya ketika saudara-saudara kita merayakan hari
raya Idul Fitri atau Lebaran ya. Kita ikut menikmati euforia Lebaran yang disebut sebagai kemenangan bagi mereka itu. Karena saya percaya ada di antara keluarga kita juga masih menjadi bagian mereka. Atau bisa jadi kita ya, kita dulu bisa jadi, saya paling tidak saya sendiri dulu itu pernah menjadi bagian dari euforia Lebaran atau hari kemenangan. Sampai hari ini tidak bisa melepaskan itu, karena contohnya ya ada di antara kita yang mudik misalnya seperti itu, atau nanti barangkali bisa jadi diundang keluarga besar yang lain yang beragama Muslim untuk merayakannya ya, mungkin seperti itu, karena memang ada beberapa yang barangkali agak sedikit ekstrim ya. Nah, kita memang harus menyikapi segalanya tetap dengan sikap yang positif ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau mereka mungkin merasakan sebagai hari kemenangan, saudara dan saya tidak perlu takut atau mungkin paling tidak bertanya kapan hari kemenangan kita gitu ya. Kemenangan sudah menjadi bagian hidup atau hidupnya orang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah di sini dalam rangka Paskah, baik perjamuan maupun ibadah kebangkitan. Itu salah satu diantaranya bukti bahwa kita memang sudah menjadi umat pemenang ya. Ketika waktu itu saya beri judul khotbahnya batu sudah terguling gitu ya. Batu penutup liang kuburnya Yesus Kristus yang adalah gambaran ya, bahwa waktu itu pengharapan murid sudah tertutup, tidak punya harapan lagi karena Yesus mati dikubur. Tapi batu itu yang adalah gambaran harapan yang sudah putus, yang sudah tidak ada lagi, itu ternyata pada pagi-pagi benar itu terguling, sehingga liang kubur itu terbuka. Apalagi mereka menyaksikan bahwa di dalam liang kubur atau gua itu Yesus sudah tidak ada, dan diberitahu oleh malaikat Tuhan Yesus sudah bangkit. Sehingga waktu itu saya sampaikan bahwa batu yang terguling itu bukan sekedar sebagai sebuah gambaran, tetapi itu sebuah pengajaran yang ingin meyakinkan orang percaya bahwa harapan orang percaya sudah terbuka dengan bangkitnya Yesus, dengan hidupnya Yesus. Berarti orang-orang percaya punya Allah yang hidup. Ketika melayani itu melayani Allah yang hidup, sehingga pelayanan yang sekecil apapun yang dikerjakan di gereja, yang mungkin tidak mendatangkan pujian dan wah bagi banyak orang, tidak pernah sia-sia karena melayani Allah yang hidup. Nah, itulah juga menjadi bagian dari yang namanya kemenangan. Nah, hari ini saya ingin kembali, boleh dibilang menyempurnakan atau menegaskan bahwa kita memang umat pemenang selain firman Allah menyatakannya. Bahkan dikatakan oleh Paulus lebih dari pemenang. Amin. Jadi kalau ada istilah lebih dari pemenang, berarti kita tidak sekedar menang ya. Nah, apa yang bisa kita pahami lalu bisa meyakinkan kita bahwa kita memang adalah lebih dari pemenang? Dari judul khotbah kemenangan umat pemenang, kita akan belajar beberapa hal. Sekurang-kurangnya 3 hal yang ingin saya bagikan untuk menolong kita bahwa kemenangan umat pemenang itu sesungguhnya kemenangan yang seperti apa. Yang pertama saya ingin bagikan untuk kita pahami bersama bahwa kemenangan umat pemenang, kemenangan saudara dan saya, itu sesungguhnya adalah kemenangan karena kasih, karena anugerah. Kemenangan itu tidak bisa dilepaskan dengan apa yang namanya, yang disebut dengan istilah keselamatan. Kita selamat seperti khotbah yang lalu, dibebaskan dari ancaman hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Itu artinya kita menang. Tetapi keselamatan yang adalah kemenangan saudara dan saya itu, Paulus juga ketika mengajarkan kepada jemaat di Efesus, dia bilang bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu,
tetapi pemberian kasih karunia Allah. Jadi keselamatan kula panjenengan, keselamatan saya dan saudara yang adalah kemenangan yang sesungguhnya itu keselamatan karena anugerah, karena pemberian, karena kasih Allah yang tadi kita sebutkan dalam nyanyian-nyanyian, dalam bacaan, kasih yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ketelanjangan, penderitaan, kelaparan, apapun itu yang tergolong hal yang tidak baik, tidak akan pernah bisa sanggup memisahkan atau merebut kemenangan itu, yaitu kasih Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tadi kita membaca dalam ayat yang ke-37 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita mengalami kemenangan, bahkan disebutkan lebih dari pemenang, kemenangan yang saudara saya sandang sampai hari ini sebagai umat pemenang, ingat dan catat, pahami betul, ini bukan karena perjuangan saudara dan saya sebegitu rupa, ini bukan karena kebaikan kita yang mungkin orang lain selalu setiap hari memuji dengan jempolnya. Kemenangan yang adalah keselamatan yang saya dan saudara sandang dan miliki, itu bukan karena saudara lebih baik daripada yang lain. Itu bukan karena saudara punya kelebihan daripada orang yang lain, daripada teman saudara sendiri. Tetapi pure murni karena kasih Allah dalam pribadi Yesus Kristus yang rela mendemonstrasikan kasihnya itu. Ketika Dia rela menderita, disalib sampai akhirnya mati, yang pada waktu khotbah Jumat Agung saya sampaikan, menyerahkan nyawa, sudah selesai itu, nyawa diberikan, pemberian yang terbaik. Jadi itu demonstrasi kasih Allah yang sempurna yang dinyatakan kepada manusia. Kasih yang seperti itulah yang tadi Paulus katakan tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih yang seperti tadi, termasuk di dalamnya tadi ya, penganiayaan, kelaparan, penderitaan, ketelanjangan atau apapun. Pure murni karena anugerah, karena kasih. Jadi ingat, bukan karena perjuangan saudara dan saya. Kalau kita sekarang menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, itu karena Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya melalui pribadi agung Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi umat pemenang, dan Paulus katakan lebih dari pemenang. Ya, saya katakan karena kasih. Kemenangan saudara dan saya itu kemenangan karena kasih, karena anugerah. Oke, kita bisa bersama keluarga kita yang Muslim, saudara-saudara kita sepupu yang sekarang sedang merayakan besok ya. Ada yang hari ini, ada yang besok merayakan kemenangan karena mereka merasa berhasil menjalankan ibadah 1 bulan penuh, bisa menyelesaikan puasanya, sehingga ada euforia kemenangan. Besok dirayakan dengan hari raya Ba'da atau Idul Fitri ya, bersama keluarga bersuka cita. Termasuk kita mungkin yang bisa jadi akan diundang ikut bersama-sama dengan keluarga, karena merasa berhasil menyelesaikan tugas sepanjang kurang lebih 1 bulan. Artinya ada peran dirinya sendiri. Tetapi bagi saudara dan saya yang adalah orang-orang pemenang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang, ingat dan catat, kemenangan kula panjenengan, kemenangan saudara dan saya yang saudara sandang hari ini yang adalah keselamatan yang sejati itu tidak ada sedikit pun kontribusi dari kita. Karena kita tidak akan bisa mampu untuk bisa meraih kemenangan itu. Bukan karena upaya kita, Paulus katakan, bukan hasil jerih payah usaha pekerjaan kita, tetapi karena kasih karunia Allah, pemberian Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini orang-orang percaya bertepuk tangan, mungkin dengan berjoget, joget TikTok atau joget apapun yang sekarang sedang ngetren, memuji-muji Tuhan,
merayakan kemenangan, ada euforia kemenangan, itu fokus sasarannya itu untuk Tuhan, bukan untuk saya. Oke, kita bisa bersuka cita, bisa bergembira, bersenang-senang, menari-nari dengan berbagai macam alat musik, dengan berbagai macam bentuk tarian ataupun nyanyian. Itu semua fokusnya untuk Dia, karena untuk memuliakan Dia. Dia yang sudah memberi kemenangan kepada saya. Sebab kalau saya tidak pernah diberi oleh Dia, saya juga tidak akan pernah mempunyai yang namanya kemenangan atau keselamatan itu. Ini yang harus saya dan saudara pahami. Kita memang masih dalam hari di mana Yesus bangkit dan menampakkan diri. Kemudian besok pada waktunya tanggal berapa kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, gitu ya. Masih di dalam suasana kemenangan. Bahkan hari Minggu itu hari kebangkitan, hari kemenangan. Setiap minggu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan. Tapi saya mau katakan bahwa setiap hari kita harus yakinkan diri kita ini umat pemenang. Siapapun saudara, apapun jabatan saudara, apapun latar belakang keluarga, pendidikan, bahkan seberapapun kekayaan yang sekarang saudara miliki, kalau saudara sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita semuanya adalah umat pemenang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang. Tetapi kemenangan yang saudara dan saya sandang hari ini itu kemenangan karena anugerah, karena kasih. Dan Paulus yakinkan tidak ada satupun di dunia ini yang hari ini akan sanggup memisahkan kula panjenengan, saudara dan saya, siapapun kita, dari kasih Allah. Tidak ada. Bersyukurlah itu saudara atas anugerah kemenangan yang hari ini kita sandang, bahkan atas apa yang diyakinkan Paulus, bukan saja pemenang tapi lebih dari pemenang. Itu yang pertama ya, yang saya bagikan. Kemenangan kita, kemenangan orang percaya itu karena anugerah, karena kasih. Sehingga pasti pesan singkatnya saya tuliskan di sini supaya kita sadar betul bahwa kita, siapapun kita, tidak ada yang boleh membanggakan diri, menyombongkan diri selain membanggakan dan menyombongkan Yesus Kristus. Amin. Yang harus kita banggakan, yang harus kita agung-agungkan, itu bukan diri kita dengan segala keberadaannya, termasuk pendidikan, pangkat, jabatan, kekayaan. Yang harus kita agung-agungkan setiap saat itu Dia saja, yaitu Yesus Kristus. Karena Dialah sumber kemenangan dan sang pemberi kemenangan kepada saudara dan saya. Mulai hari ini kalau sekarang kita menyanyi kitalah umat pemenang, atau tadi lebih dari pemenang, ingat, aku sekarang ini jadi umat pemenang, bahkan lebih. Kalau besok mungkin kita merayakan bersama saudara-saudara kita sepupu, merayakan hari kemenangan, ingat, saya juga adalah umat pemenang. Bahkan saudara bisa meyakinkan diri, saya lebih dari menang, tetapi kemenangan saya itu karena anugerah Sang Kristus yang rela mati di kayu salib. Tidak ada satupun dalam diri kita yang bisa kita banggakan selain Yesus. Karenanya Paulus katakan, jika aku bermegah, itu bermegah di dalam Dia, Yesus Kristus. Sehingga penganiayaan, penderitaan, ketelanjangan dan lain sebagainya, Paulus katakan itu tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Nya yang luar biasa. Mari itu katakan juga dalam diri kita masing-masing. Bukan hanya Paulus, tetapi seluruh anak-anak Tuhan termasuk saudara dan saya adalah umat pemenang dan lebih dari pemenang. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-38.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas, semuanya yang di bawah maupun yang di langit, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Karena kita adalah umat pemenang yang lebih dari pemenang. Dikatakan jadi kemenangan kita itu kemenangan karena anugerah. Terus yang kedua, kemenangan kita itu adalah kemenangan yang tidak seperti orang-orang lain yang menang. Karena dikatakan lebih dari pemenang, lebih dari orang yang menang. Kemenangan kita itu kemenangan yang luar biasa, bukan kemenangan yang biasa-biasa saja. Luar biasanya di mana? Ya kalau bicara kemenangan itu, kalau yang sekarang ini memang yang paling dekat pasti hari Lebaran, hari kemenangan bagi mereka saudara-saudara kita sepupu. Tetapi lepas dari itu, kalau bicara kemenangan itu tidak pernah bicara lepas dari misalnya orang yang mengikuti lomba ataupun olahraga, ya. Olahraga, lomba apapun, lalu mereka menjadi pemenang, gitu ya, menjadi pemenang. Mereka menang, memang mereka menang, ya. Lalu mereka bisa menjadi juara dan mereka bisa saja mendapatkan piala, mendapatkan hadiah atau mendapatkan penghargaan. Hampir semua yang menang akan mendapatkan seperti itu. Hampir semua pemenang akan memperoleh apa yang menjadi perjuangannya sampai mendapatkan kemenangan, entah itu piala, medali, hadiah ataupun penghargaan yang lainnya, ya. Tetapi itu semuanya, hampir semua manusia mengalami itu. Kalau menang mendapatkan itu pasti, ya. Dan semua bisa mengalami itu. Melalui perjuangan manusiawinya bisa berjuang mendapatkan hadiah dan piala sampai akhirnya menang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan saudara sampai pada hari ini bisa berjuang menjalani hidup, lalu kita ini terus mengalami kemenangan, misalnya tadi dikatakan kemenangan iman, ya, kita ada berbagai macam tantangan. Pada waktu itu jemaat di Roma ketika dilayani Paulus, menerima kiriman surat dari Paulus ini, mereka juga sedang menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa. Selain dari dalam itu adanya orang-orang yang mencoba penyusup ingin mengajarkan dengan pengajaran-pengajaran baru, juga dari luar, apalagi termasuk berbagai macam bentuk penderitaan yang wujudnya penganiayaan. Jemaat di Roma mengalami kondisi seperti itu, sama seperti jemaat di yang lain yang ada di Perjanjian Baru, ya, mengalami penganiayaan. Dan Paulus yakinkan kepada jemaat di Roma bahwa ingat kamu ini sudah menjadi pemenang. Makanya judul perikop tadi oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dengan judul keyakinan iman. Paulus waktu itu ingin meyakinkan orang-orang Kristen di Roma, sekalipun dalam kehidupan mereka, dalam perjuangan iman mereka mengikut Yesus Kristus, harus menghadapi begitu banyak tantangan, termasuk tadi penganiayaan. Pasti juga ada yang namanya penderitaan sakit penyakit. Sudah menjadi orang percaya kepada Yesus, selama ini sudah mendengar, sudah tahu Yesus itu sang penyembuh, bisa menyembuhkan, tapi faktanya mereka juga mengalami berbagai macam sakit penyakit. Mereka juga mengalami itu, sama seperti jemaat yang lainnya, selain penganiayaan, penderitaan, masalah, persoalan sakit penyakit. Dan Paulus ingin meyakinkan mereka, oke, sekarang kamu menghadapi yang namanya penderitaan. Oke, memang kamu sekarang sedang menghadapi penganiayaan, kamu sekarang memang sedang menghadapi ancaman-ancaman, ajaran sesat juga sedang melanda dalam kehidupanmu. Oke, kamu sekarang memang sedang menghadapi yang namanya penderitaan sakit penyakit secara fisik. Tetapi kamu jangan pernah lupa, apapun kondisimu yang sekarang ini engkau sedang alami, hadapi Kristus telah mengganti semuanya dengan kematiannya. Kristus telah memberikan kemenangan. Hari ini kamu adalah umat pemenang. Apapun kondisimu, masalah, persoalan, penganiayaan, sakit penyakit,
tidak pernah bisa menghapus statusmu sebagai umat pemenang. Bahkan Paulus katakan, yakinkan kepada mereka, kamu lebih dari pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dinamakan lebih dari pemenang. Bukan sekedar menang, bukan kemenangan biasa, karena Dia Kristus yang memberi. Sehingga Paulus yakinkan kepada jemaat di Roma, apapun yang sekarang ini sedang kamu hadapi, ingat, catat, itu tidak akan pernah bisa menghapus statusmu sebagai umat pemenang. Dengan kata lain, Paulus juga ingin yakinkan, memang kamu sekarang sedang menderita, memang kamu sekarang sedang sakit, memang kamu sekarang sedang dianiaya, memang kamu sedang ada ancaman, memang ada berbagai macam hal yang menjadi persoalan dalam hidupmu, tapi keselamatan, yaitu kemenangan tadi, keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah melalui pengorbanan Yesus, tidak akan pernah hilang dari kehidupanmu. Nah, itu yang mau dikatakan Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kalau kita berhitung, sudah sekian lama menjadi orang percaya. Hari ini mungkin kalau kita berhitung, sudah sekian lama, sekian tahun, sekian bahkan puluhan tahun menjadi orang percaya, menjadi anggota gereja dengan kesetiaan, dengan pelayanan, dengan pengabdian, dengan berbagai macam hal yang kita sudah kerjakan. Tetapi bisa jadi hari ini saudara masih menghadapi yang namanya kesulitan, kesukaran, penderitaan, atau bahkan sakit penyakit yang bisa jadi itu menggodai iman saudara dan saya, atau paling tidak menggodai akal budi pikiran kita untuk tidak lagi percaya kepada Yesus yang sudah mati lalu bangkit dan hidup itu. Karena sakit penyakit, karena masalah, karena persoalan, karena berbagai macam tantangan kehidupan, bisa jadi hari ini menggodai hati saudara, menggodai perasaan saudara, menggodai pikiran saudara, bahkan menggodai iman saudara, untuk bertanya kepada Allah, mana katanya Yesus hidup, mana katanya Allah kita hidup, Yesus bangkit, buktinya mana aku masih seperti ini. Ketika pertanyaan ini sudah mulai muncul, kalau kita tidak waspada, seperti kata Petrus, ya, waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum berkeliling di sekitarmu. Ketika melihat ada sebuah kelengahan, dia tidak akan segan-segan untuk segera memangsamu. Istilahnya begitu. Saudaraku, ketika hari ini dengan berbagai macam persoalan, permasalahan, aniaya, penderitaan, termasuk sakit penyakit, kita sudah mulai digodai pikiran kita, hati kita, perasaan kita, bahkan iman kita untuk bertanya, mana katanya Yesus hidup, katanya Allah hidup, maka itu sebuah isyarat untuk kita lebih waspada, seperti kata Petrus. Lawanmu si iblis berkeliling, mengaum seperti singa siap menerkam. Dan hari ini saya mau katakan, apapun kondisi hidup saudara, apapun persoalan yang sekarang ini sedang saudara hadapi, apapun sakit penyakit yang sedang saudara sandang secara fisik mengalami penderitaan, saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah dikasihi Allah lewat pribadi agung Yesus Kristus dengan kasih yang sempurna. Amin. Dan apapun kondisi, masalah, persoalan saudara, ingat seperti kata Paulus, tidak ada satupun kondisi itu yang bisa memisahkan saudara dari kasihnya. Amin. Jadi jangan pernah meragukan Allah yang hidup. Dia hidup, Allah kita hidup. Kondisi situasi yang sekarang ini ada tidak akan bisa menghapus status saudara sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Beberapa waktu yang lalu kami ngomong-ngomong dengan seseorang yang menggumuli tentang pelayanan.
kemudian bertanya, Pak Pendeta, apakah ada orang-orang yang melayani Tuhan dari dulu sampai sekarang itu yang hidupnya itu baik-baik saja tanpa harus melalui pergumulan berat gitu ya. Rupanya dia sedang bergumul untuk meyakinkan diri bagaimana bisa melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saya cerita banyak hal. Paling tidak saya ingin sampaikan begini. Sepanjang yang saya pahami, saya pelajari, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus, termasuk yang dipilih menjadi anak-anaknya, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun sepanjang masih hidup di dunia ini, akan menghadapi situasi kondisi kehidupan yang tentu secara manusia tidak mengenakkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah bersabda, dunia ini membenci aku ya. Tetapi Yesus mengasihi dunia, Yesus mengasihi saudara dan saya. Hamba-hamba Tuhan, semua umat Tuhan, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan yang khusus, yang barangkali bisa jadi sekarang ini sedang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka punya masa lalu yang kelam juga, menjalani kehidupan, masalah, persoalan, penderitaan yang luar biasa juga. Bahkan bisa jadi mereka punya cap yang buruk dalam kehidupan di masyarakat. Paling tidak kalau kita melihat murid-murid Yesus yang dipanggil, di antaranya itu murid Rasul Paulus yang sudah menjadi rasul itu, kita semua tahu bagaimana latar belakang kehidupan Paulus ya. Dulu sebagai penganiaya, penjahat ya, boleh dikatakan penjahat seperti itu ya, pembunuh juga gitu ya. Walaupun menurut iman kepercayaan yang lama mereka itu hal yang luar biasa, tetapi secara umum apa yang mereka kerjakan, apalagi kalau memandang dengan mata kita, dulu masuk penganiaya, yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika dipanggil Tuhan, ditangkap Tuhan, ini sudah menjadi hambanya, gimana? Artinya apa? Punya latar belakang yang buruk, punya cap yang buruk, punya masa lalu yang tidak baik juga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang masih kehidupannya di dunia ini akan menghadapi kenyataan seperti itu. Saya mau katakan sekali lagi ya, itu yang dinamakan, yang dikatakan Paulus bahwa tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasihnya. Sampai diperinci Paulus, ketelanjangan, kelaparan, aniaya, penderitaan, dan saya mau katakan termasuk di dalamnya mungkin sakit, penyakit yang bisa jadi hari ini masih kita sedang alami. Tidak ada satupun itu yang bisa menghapus status saudara sebagai umat pemenang. Tidak ada satupun itu yang bisa menggeser kasih Allah kepada saudara. Tidak ada satupun itu yang akan bisa merusakkan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Itu yang saya katakan lebih dari pemenang. Bukan menang ecek-ecek ya, atau bukan kemenangan biasa. Menang dikatakan lebih dari kemenangan. Jadi kemenangan umat pemenang yang pertama itu kemenangan karena kasih, karena anugerah, sehingga kita tidak boleh untuk menjadi sombong dengan apa yang kita miliki, karena bukan perjuangan kita tapi anugerah murni, pure karena anugerah kasih Allah. Lalu yang kedua, kemenangan umat pemenang itu kemenangan yang dikatakan lebih dari pemenang. Tidak kemenangan biasa, kemenangan yang luar biasa, yang tidak cukup hanya dirayakan dengan makan-makan, yang tidak cukup hanya dirayakan dengan misalnya pesta-pesta. Dan kemenangan itu adalah kemenangan yang dianugerahkan Tuhan, yang saya, saudara, sampai hari ini, sampai kapanpun kita miliki, kita sandang. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan ya. Karena kemenangan kita bukan kemenangan biasa, bukan berjuang 1 bulan, tidak makan, tidak minum, tapi perjuangan untuk memperoleh kemenangan yang dianugerahkan kepada kita adalah perjuangan yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus 2022 tahun yang lalu
yang titiknya, puncaknya itu di bukit Golgota, di atas kayu salib. Tentu perjuangan itu adalah perjuangan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk bisa menjalaninya selain Yesus. Itu yang dinamakan kemenangan luar biasa, saudara. Dan itu saudara saya miliki sampai hari ini. Puji Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita nyanyi, kitalah umat pemenang, layak untuk kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Lebih dari pemenang dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau coba menggunakan ayat lain yang ada kaitannya dengan bagian ini. Mari kita coba perhatikan bagian ayat ini yang sudah sangat populer, yang ini menjadi kebenaran yang semakin meyakinkan kita bahwa kemenangan umat pemenang itu bukan kemenangan biasa. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Saya ingin kita ikut memperkatakan firman Tuhan ini dengan mulut kita masing-masing, sehingga tidak terwakili orang lain, tapi mulut kita sendiri memperkatakan, ya. Saudara boleh membaca Alkitab saudara, HP saudara, gadget saudara, atau mungkin membaca di depan yang masih kelihatan dari jauh. Kita akan perkatakan ayat ini bersama-sama dengan mulut kita masing-masing, ya. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, kita akan membacakan itu dengan mulut kita masing. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, perjuangan yang luar biasa yang sudah dikerjakan Yesus untuk menganugerahkan kemenangan, yaitu keselamatan kepada saudara dan saya. Ingat, sampai pada akhirnya Yesus naik ke surga, dia berjanji, dia berjanji. Ini tidak boleh kita sepelekan, karena ini menyangkut soal perasaan manusia. Sampai hari ini ada begitu banyak orang yang takut mati hanya gara-gara karena belum tahu besok kalau mati itu kemana, belum pasti. Paling banter hanya mengatakan mugo-mugo, ya. Kalau bahasa Arabnya insya Allah. Paling banter hanya berani mengatakan semoga. Tetapi dalam iman Kristen, kalau bicara soal tempat yang pasti, tidak ada yang namanya semoga. Kenapa saudara? Kan tadi, aku pergi ke sana, Yesus bersabda, untuk menyediakan tempat bagimu. Pergi ke sana tadi, pergi kemana saudara? Ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan. Jadi saya berpikirnya itu begini, sampai hari ini berarti Yesus itu terus berkarya. Karyanya adalah di antaranya menyediakan tempat untuk orang-orang percaya. Di mana? Di surga. Itu harus menginspirasi gereja dan orang-orang percaya. Itu besok hari kenaikan. Yesus sudah naik meninggalkan dunia, meninggalkan kita. Tapi dia tidak hanya duduk manis, ongkang-ongkang. Dia terus berkarya menyediakan tempat bagi kita.
supaya di mana aku berada kamu pun apa saudara? Ketika nanti Yesus akan datang kembali, dia katakan untuk menjemput kamu lalu membawa ke rumah Bapa di surga, supaya ketika sampai di sana aku berada, kamu pun juga ada di sana. Ini sebuah kepastian, keniscayaan. Tidak ada kamus yang bicara soal iman kekristenan tentang tempat di surga, itu yang membicarakan tentang semoga, mugo-mugo. Tapi adanya hanyalah keniscayaan, kepastian. Karena Yesus yang bersabda, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah tersedia, aku akan balik menjemput kamu dan membawa ke sana, supaya ketika aku ada di sana, kamu pun juga ada di sana. Bukankah ini sebuah tindakan yang luar biasa yang sudah dikerjakan Yesus? Dengan kata lain, saudara, perjuangan Yesus yang luar biasa sampai pada akhirnya di atas bukit Golgota di kayu salib itu, perjuangan untuk memberi kemenangan yang dianugerahkan datang kula panjenengan, kemenangan yang adalah keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, itu adalah kemenangan selain karena kasih, karena kemenangan lebih dari pemenang. Yang ketiga, kemenangan yang akan membawa orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, siapapun itu, ke rumah Bapa di surga. Kalau kemenangan para olahragawan mungkin akan menang dari kualifikasi, akhirnya akan membawa kepada partai puncak, misalnya grand final. Itu kalau olahraga. Ada ajang pencarian bakat di televisi, misalnya nyanyi ataupun masak dan lain sebagainya. Itu melalui berbagai macam tahapan sampai akhirnya lolos dan akhirnya masuk ke grand final, lalu menjadi pemenang ya, dan mendapatkan piala. Itu cuma sebagai gambaran. Tetapi saudara, kemenangan saudara dan saya yang diperjuangkan Yesus sampai akhirnya di puncak bukit Golgota di atas kayu salib itu, kita perlu mengamini dan mengimani serta menghidupi bahwa kemenangan itu akan membawa kita ke paling puncak, yaitu di rumah Bapa di surga. Amin. Ini saudara, kemenangan yang diberikan tadi, yang dikatakan bukan kemenangan biasa, lebih dari pemenang, karena endingnya, akhirnya, puncaknya itu akan membawa kita ke rumah Bapa di surga. Sehingga yang namanya keniscayaan, kepastian tentang surga bagi orang percaya tidak perlu lagi dipertanyakan. Makanya saya pernah katakan, kalau kita orang percaya, mati itu harus bersyukur karena mati pasti swarga. Amin. Amin. Kok saya urung percaya toh? Ya. Ya, soal mati hidup semua orang alami, Tuhan yang punya dan yang tahu gitu ya. Tapi bagi kita orang percaya, ingat, ketika kita nanti dijemput Tuhan, ternyata kita akan dibawa ke rumahnya. Di sana enggak kontrak, saudara. Bukan seperti saya yang sering masih menjadi kontraktor. Kontraktor itu kontrak ya. Kita bersyukur kalau punya kesempatan, masih punya kesempatan seperti itu. Itu ada sebuah kesempatan yang memberi pembelajaran, pengalaman kita untuk terus semakin percaya kepada Tuhan. Apakah berarti kalau kontrak itu salah? Tidak. Miskin? Tidak. Ya. Ada waktunya, pada saatnya pasti Tuhan anugerahkan. Tapi bagi kita orang-orang percaya, kita diingatkan hari ini, ketika kita dikatakan sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, kemenangan kita itu ternyata membawa kepada tingkat yang paling atas, yaitu membawa kepada kita di rumah Bapa di surga. Makanya Paulus berani katakan, kita lebih dari pemenang. Olahraga mungkin puncaknya juara, dapat piala. Nyanyi mungkin juara, jadi penyanyi dapat piala, dapat hadiah. Masak juga begitu. Tapi kita, mereka yang jadi juara-juara, yang sudah terkenal seantero dunia, belum tentu juga mereka bisa sampai puncak yang tertinggi. Kemenangan mereka belum tentu bisa membawa kepada tempat yang disediakan Bapa di surga.
sepanjang tidak beriman kepada Yesus. Kata firman Tuhan kan seperti itu. Ya toh? Nah, kalau hari ini kita masih ada dalam hari-hari kemenangan setelah Yesus bangkit, dan hari ini kita mendengar firman Tuhan dengan judul kemenangan umat pemenang, hari ini juga kita diyakinkan bahwa kemenangan kita sebagai umat pemenang, ingat dan catat, satu, kemenangan kita itu karena anugerah. Tidak ada yang boleh menyombongkan diri sebagai umat pemenang. Euforia boleh, bersukacita boleh, bersyukur boleh, tapi semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus yang memberi kemenangan. Amin. Yang kedua, kemenangan kita itu kemenangan yang tidak kemenangan biasa saja, tapi kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena akan membawa kita kepada tempat yang teramat mulia, yaitu rumah Bapa di surga. Saya mau katakan sekali lagi, kita masih hidup di dunia, masih berjuang, masih bekerja, masih berkarya, masih menghadapi masalah. Bahkan ketika bergereja, ketika melayani pun masih harus menghadapi banyak masalah, persoalan, tantangan, masih bisa sakit dan lain sebagainya. Tapi ingat, tidak ada satupun yang saya sebutkan tadi yang bisa memisahkan saudara saya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang saya sebutkan tadi yang bisa menghapus status kita sebagai umat pemenang, karena kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Mari berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan hari ini sudah sebegitu gamblang jelas, yakinnya memberitahukan kepada kita apa sesungguhnya yang dianugerahkan Tuhan di dalam pribadi Yesus ketika dia menderita, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, yaitu kemenangan yang wujudnya adalah keselamatan yang sejati. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita wujudkan syukur itu dengan pengabdian pelayanan kita kepada Yesus, menjadi pribadi yang lebih setia kepada Yesus, menggunakan kesempatan dan hidup untuk melayani Yesus, karena hidup ini adalah kesempatan. Dan yang kedua, kalau toh sampai hari ini kita ternyata harus masih menghadapi masalah berat, penderitaan, kelaparan, kesusahan, sakit penyakit, atau bahkan bisa jadi aniaya dalam wujud yang bentuk lain, masih kita alami. Tapi ingat, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bahkan tidak ada satupun tadi yang bisa menghapus status kita sebagai umat pemenang. Jadi tetaplah bersyukur, tetaplah percaya dan setia kepada Yesus, apapun yang sedang saudara hadapi sekarang ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah meyakinkan kami bahwa karena Yesus Kristus kami bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Biarlah realita kenyataan rohani ini akan membangkitkan iman kami, menyemangati panggilan pelayanan kami sepanjang kami masih diberi hidup di dunia, untuk kami lebih setia kepada Yesus, mengabdi dan melayani Yesus sesuai dengan kesempatan dan talenta yang Tuhan beri. Sehingga hidup kami menjadi berarti sepanjang di dunia ini. Hidup kami menjadi berkat, dipakai Tuhan memberkati sebanyak mungkin orang karena kami mau setia dan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada satupun memang dalam diri kami yang patut kami sombongkan selain Engkau Yesus yang sudah memberi segalanya, memberi kemenangan, bahkan memberi keselamatan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sempurnakanlah firman-Mu dalam pengertian kami. Berikan kemampuan untuk kami bukan saja menyetujui, tetapi juga menindaklanjuti firman Allah hari ini dalam praktek kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi saksi Tuhan yang memberkati banyak orang dan menjadikan nama Yesus semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kepada setiap kami yang masih harus menghadapi tantangan, persoalan, penderitaan, sakit, penyakit, kami percayakan mereka kepada tangan kasih-Mu. Biarlah melalui pertolongan-Mu dan kasih-Mu, melalui jamahan tangan kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus mereka boleh dipulihkan, disembuhkan,
mengalami segala yang baik kembali yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan mohon berkat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita semua pasti diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit, mengalahkan maut, hidup dan naik ke surga, dan untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang sudah percaya kepadanya. Kita patut mengucap syukur kalau Tuhan sudah berikan anugerah keselamatan buat kita. Karena kasih-Nya, anugerah-Nya, kita sudah dijadikan umat pemenang. Mari kita akan berdiri, kita akan nyanyikan Kitalah Umat Pemenang. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sekali lagi sidang Jemaat Bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi ini. Dan sebelumnya mari bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini sudah Engkau pimpin dan Engkau berkati, sehingga kami sudah sampai berada di penghujung ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk semua berkat yang Engkau anugerahkan. Biarlah kiranya semuanya akan semakin mendewasakan iman dan kerohanian kami, sehingga setiap kami boleh menjadi semakin setia, taat, dan terus memuliakan Tuhan Yesus
baik lewat kehidupan maupun pelayanan kami. Di tengah-tengah rasa syukur sebelum kami mengakhiri ibadah, perkenankan kami menaikkan doa syafaat Bapa. Kami berdoa bagi bangsa, negara, dan pemimpin kami di negeri Indonesia ini. Kiranya Bapa Engkau yang menganugerahkan kepada bangsa ini damai sejahtera Allah, supaya bangsa ini tetap dalam kondisi baik dan aman. Kami mendoakan para pemimpin dan seluruh pejabat dalam mengambil kebijakan. Kiranya Tuhan sertai dengan hikmat makrifat dari surga, supaya seluruh kebijakannya untuk kebaikan bangsa ini, sehingga bisa membawa bangsa ini kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Karenanya berkatilah para pemimpin kami, Bapak Presiden dan semua pejabat di negeri ini dengan segala berkat kebaikan kemurahan Allah. Kami mendoakan juga untuk gerejamu, gereja-gereja baptis yang ada di Indonesia yang tergabung dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia yang dipercaya untuk menjadi pembawa kabar baik di negeri ini. Kiranya melalui setiap program dan pelayanan juga diberkati Tuhan, baik melalui hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat tetap bersinergi, bersatu hati untuk bersama-sama melayani, dan setiap program kiranya diberkati sehingga boleh mendapatkan keberhasilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Khususnya kami mendoakan Gereja Baptis Tanah Mas. Kami bersyukur Engkau sudah berkati gereja ini tetap setia kepada Tuhan, memberkati seluruh program yang digumuli supaya terus bisa dikerjakan dengan penuh sukacita oleh seluruh jemaat, memakai seluruh jemaat untuk bersinergi, bekerja sama, bersehati, sehingga bisa mengerjakan semuanya dengan baik dan bisa memuliakan Tuhan dan memajukan pekerjaan Tuhan di gereja ini sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Dan berkati gembala sidang yang baru yang akan melayani pada bulan Juni nanti, kiranya terus dipakai Tuhan untuk bekerja sama dengan seluruh jemaat dalam mengemban pelayanan di gereja ini, mewartakan kabar baik dan bagi berkat kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk semuanya ini. Karenanya kami mendoakan dan menyerahkan segala sesuatunya, biarlah kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat di GBI Tanah Mas, baik kuantitas maupun kualitasnya, kiranya Tuhan yang memberkati, supaya semuanya boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dipakai Tuhan gereja ini untuk memberkati banyak orang, sehingga nama Tuhan pula yang boleh dipermuliakan. Bahkan kami mendoakan seluruh jemaat, keharmonisan keluarga, keharmonisan antar jemaat, kiranya terus diikat dengan kasih Kristus, sehingga mereka boleh saling mengasihi, saling membangun, saling mendukung satu dengan yang lain, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan sebagai keluarga dan jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan melalui keharmonisan dalam tiap keluarga, dalam tiap jemaat, akan diperintahkan pasti berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk keluarga, yang Tuhan kehendaki untuk gereja dan jemaat. Karenanya kami menyerahkan sekali lagi, biarlah kiranya sekali lagi kami memohon kasih Kristus yang luar biasa mengikat keharmonisan kebersamaan kami, baik sebagai jemaat maupun sebagai keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang juga mempercayakan seluruh jemaat-Mu yang hari ini sudah hadir memenuhi panggilan-Mu dalam ibadah dan pelayanan hari ini. Mereka masing-masing pasti punya pergumulan. Kiranya Tuhan yang tahu persis apa yang mereka rindukan, apa yang mereka perlukan, Tuhan memberkati, supaya masing-masing mereka pada waktunya boleh mengalami dan mendapati segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Secara khusus kami mendoakan untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan, baik Bapak Rasman maupun Ibu Sisilia dan juga jemaat-Mu yang lain. Engkau tahu keberadaan mereka. Engkau Allah Sang Penyembuh, kiranya terus berkenan menjamah dan menyempurnakan kesembuhan serta pemulihan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan seluruh doa syafaat ini kepadamu saja. Kiranya Engkau berkati sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini dengan penuh syukur. Dan kami tentu akan kembali pulang untuk meninggalkan rumah ibadah dan menjalani aktivitas hari ini. Kami mohon campur tangan-Mu, penyertaan-Mu dalam seluruh kegiatan kami, baik hari ini maupun di sepanjang minggu ini, agar semuanya boleh memuliakan Tuhan dan kami boleh mengalami serta mendapati segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sidang jemaat, kita akan pulang. Tapi sebelumnya kiranya sediakan hati, bukalah hati untuk menerima berkat-Nya, dan terimalah berkat-Nya yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia, dan berkat kebaikan serta kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus dilimpah curahkan dalam hidup dan kehidupanmu, bahkan terus menyertai langkah-langkah perjalananmu melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus dari saat pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus, hamba memohon berkat dan mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom, shalom.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.